tidak harus menggantungkan pada orang tua dan orang lain, harus bisa berkreasi atau bisa mandiri sendiri gitu. Lah ya dengan silaturahmi pertama itu yang hilang itu sedih. Nah, yang hilang itu terus di situ kalau sedihnya hilang semangatnya akan tambah. Kali ini Hana tidak sendiri, tetapi kita sudah kedatangan 2 orang narasumber ya dari komunitas Tangguh. Nah, kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio podcast untuk kali ini dari komunitas Tangguh. Yang pertama ini ada Pak Imron ya. Halo Pak Imron, selamat datang. Juga, selamat pagi. Baik, kemudian juga ada Pak Warsiadi. Selamat datang Pak Warsiadi. Iya, makasih. Baik, kita akan bincangkan ini mengenai kreativitas tanpa batas ya dari Pak Imron dan juga Pak Warsiadi. Keduanya ini merupakan difabel, tetapi mungkin bisa dilihat ya karya-karyanya ini luar biasa dan mereka ini juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat ya, termasuk juga memberikan beberapa guidance dan juga pelatihan ini untuk masyarakat. Baik, kita ke Pak Imron terlebih dahulu ya. Baik, Pak Imron mungkin bisa cerita dulu nih ya di podcast kita kali ini. Awal mula dulu Pak Imron ini berkecimpung ya di bidang dunia kreatif. Ini dulu pernah membuat apa saja ini Pak? Iya. Gini Mbak. Jadi karena niat untuk memberdayakan kawan-kawan dan itu yang sudah punya keahlian agar bisa lebih ramai pendapatan dan hasilnya, dan juga karena Tangguh itu satu lembaga, bagaimana lembaga itu bisa bermanfaat sama kawan-kawan yang sudah maupun yang belum punya kreativitas. Maka dengan adanya Tangguh itu kita cerita atau musyawarah sama kawan-kawan apa kurangnya, terus harusnya bagaimana. Dengan demikian yang kurang pemasarnya kita juga ikut terlibat bagaimana agar bisa pemasarannya bisa bagus. Kalau kita produksinya itu kurangnya apa atau alat, bagaimana bisa yayasan itu atau Tangguh itu bisa menjembatani agar pembuat produksivitasnya itu produksinya itu bisa lebih cepat dan lebih bagus begitu. Dan juga yang yang belum ada itu agar diadakan sebagai contoh, yang dulu pernah bikin abon lele dan juga sekarang bikin keripik tempe atau keripik sagu, itu agar income daripada yayasan itu sendiri bisa untuk pendapat keseharian untuk hidupnya ya lembaga itu tadi. Begitu Mbak kira-kira. Iya, ini sudah ada berapa lama ini Pak komunitas Tangguh sendiri? Kalau komunitas Tangguh sendiri itu dari 2019 mulai bergerak begitu. Nah di situ alhamdulillah tekadnya kuat, ya sudah langsung dilegalitaskan sekalian begitu. Tapi sebelumnya memang Pak Imron ini sudah ada kemampuan untuk berkreativitas, atau begitu masuk di komunitas Tangguh baru kemudian diberikan semacam pelatihan misalnya Pak? Sebelumnya memang saya punya keahlian atau keterampilan, tapi di situ makanya sambil mengembangkan keterampilan yang ada dan juga menambah keterampilan. Karena sebagai contoh keripik tempe itu saja baru dan saya harus belajar dulu, dan setelah bisa kita bisa mengerjakan atau mengaryakan orang. Kebetulan ini yang membuat saya, tapi setelah itu saya bisa mengajarin orang, bisa mengerjakan kawan-kawan saya begitu. Kalau di keterampilan ukir itu, kawan saya ini itu dapat dulu dari
Jogja dari Yakum begitu. Nah, kita tinggal ikut bagaimana agar bisa lebih cepat produksinya dan pemasarannya lebih baik begitu. Baik, kalau Pak Warsiadi ini berarti bergabung di Tangguh sejak 2019 juga atau seperti apa Pak? Belum, saya gabung di Tangguh ini barusan kurang lebih tuh 3 tahun, 4 tahun lah. 3 tahun lah. Berarti sekitar 2000-an gitu ya, 2020-an gitu ya. Tapi sebelumnya memang sudah menekuni ini kerajinan kayu atau seperti apa Pak? Oh sudah, saya menekuni kayu ini sudah lama, sejak tahun 90-an. Karena saya melihat teman-teman disabilitas tuh ya harus bisa mempunyai kerajinan yang lebih unggul, cara peningkatan mutunya yang amat bisa menembus pasaran. Jadi saya tekuni tahun 90 itu saya banyak membantu teman-teman cara berusaha dalam membuat kerajinan. Saya di mana-mana, saya di Jogja itu lama, terus di Klaten, di mana-mana pun, di Sragen itu kan disabilitas harus bisa menunjukkan bahwa tidak harus menggantungkan pada orang tua dan orang lain, harus bisa berkreasi atau bisa mandiri sendiri gitu. Nah, saya banyak mengajari teman-teman itu, dari saya yang minta diajari ini ya tak ajari, tapi hanya batas saya bisa mengajari toh. Kalau masalah modal apa sendiri-sendiri, ya secara itu, keterampilan diajarkan gitu ajarkan, ya. Tapi dulu sempat kursus dulu apa enggak nih? Iya, saya sempat kursus di Klaten, Mbak. Di Klaten yaitu daerah Serengan apa Serenan gitu. Nah, itu saya di sana kan berapa kampung itu pengrajin semua. Nah, saya tertarik ya di situ, dan banyak teman-teman saya yang saya bawa ke sana juga untuk mencari ilmu di sana. Kalau teman saya itu minta sama saya mau diajak ke sana, dititipkan, ya tak titipkan sama teman. Kan saya di sana udah lama, jadi sudah banyak relasi mungkin ya. Relasi, terus teman-teman, terus dari sana sendiri kalau ada yang mau minat, mau belajar di sini terbuka, dia dapat untuk makan. Kalau masalah lainnya sendiri makan toh itu. Jadi saya ajak banyak sekali. Jadi disabilitas tuh banyak yang kursus di sana. Kalau kurang bagus cara berwirausaha, datang ke tempat saya, ya saya kasih tahu caranya gini, harus berkualitas, harus bisa menembus pasar. Itu juga di Malioboro itu banyak sekali saya nitip-nitip barang itu dulu di sana, banyak sekali. Seperti di taman, di hotel, di mall-mall, terus di mana itu yang ramai itu di agak lupa saya. Itu banyak juga ya, saya titip-titip di sana juga banyak, berhubung terus hidupnya di sini di Semarang lah ibaratnya, itu saya pindah profesi usaha sendiri ini baru mulai lah ibaratnya gitu, Mbak. Oke, nah selama ini selain mungkin dititipkan ke hotel atau juga mungkin di pasar gitu ya, Iya. ini dipasarkan di mana saja ini Pak? Ini sementara saya pasarkan di dekat-dekat gereja, gereja. Terus kalau yang asbak ini kadang saya pasarkan juga di Demak. Terus ada juga taligrafi, saya pasarkan di Demak. Itu kalau di Semarang saya pasarkan aja asbak sama ini mini 90 set itu namanya. Mini nanti set, jadi 99 yang tahu itu yang beragama Katolik. Tapi memang khusus membuat ini atau ada kerajinan-kerajinan lain juga ini buat Pak? Oh, saya bisa membuat yang lain. Kalau ada pesanan ini saya akan buatkan.
sesuai requestnya Sesuai, juga iya, bisa iya, ya. iya, bisa, iya. Oke, baik, kita nanti akan hadirkan kembali ya bincang kreatif kita bersama dengan komunitas tangguh. Ini ada Pak Imron dan juga Pak Warsiadi. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik, Pak Warsiadi tadi sudah cerita ya bagaimana komunitas tangguh ini membantu para difabel untuk memasarkan hasil karyanya. Nah, kalau saat ini sendiri sudah ada berapa banyak ini Pak yang tergabung di komunitas tangguh ini, meliputi disabilitas apa saja Pak? Kalau anggotanya banyak, Mbak, dalam berarti di atas 200-an. Karena satu orang tuh per kakak itu ada yang 2 orang difabel. Seperti saya kan satu kakak ada 2 difabel. Saya dan istri saya ada yang 3 difabel. Nah di situ begitu Pak untuk anggotanya, keanggotaan. Baik, nah ini kalau misalkan untuk kerajinan sendiri ada yang mungkin ditekankan misalnya membuat kerajinan atau makanan misalnya, atau seperti apa, ada bagian-bagiannya gitu nggak sih Pak? Craft atau makanan atau konveksi gitu? Betul, jadi tangguh itu sifatnya itu fleksibel, dalam arti tidak menolak dan tidak apa tuh namanya, tidak ayo ikut, ayo development Anda. Yang penting mereka enjoy-nya apa. Kalau enjoy-nya di kerap keterampilan macam itu, ya kita dukungnya yang dibutuhkan apa, begitu. Kalau ada apa tuh namanya produksi ya, misalnya dijahit, ya kurangnya apa, hanya di situ. Jadi kita kalau yang belum ada sama sekali, nah di situ kita apa tuh namanya desain produksi itu. Buatnya apa yang bisa dijual. Biasanya kalau di sini kan sulitnya utamanya di pemasaran, bukannya apa tuh namanya produksinya. Begitu Mbak. Dari produksi itu biasanya lebih dipelajari daripada pemasaran, begitu. Karena kalau belajar itu kan dengan tekad sendiri. Nah, tapi kalau pemasaran itu ada lawan kan, begitu. Pertama sebagai contoh kita bikin keripik tempe. Ini keripik tempe terhitung mengapa berani mahal, karena bahannya enak. Nah setelah bahannya kita tampil penampilannya. Kalau penampilannya oke, rasanya enak, nah disitulah berani harga di atas kawan-kawan. Begitu. Tapi kalau misalkan untuk yang bergabung di komunitas tangguh, memang semuanya itu sebelumnya sudah ada basic kreativitas, atau ada juga yang nol kemudian nanti diajarkan di komunitas tangguh Pak? Ya tentu ada yang nol. Ya cuman karena di komunitas itu banyak ada yang dewasa, tentu dewasa itu saya sudah bilang, jadi tangguh itu jangan diharap betul-betul nanti dapat semua dari tangguh, tidak begitu. Atau juga nanti aku dimanfaatkan tangguh, tidak begitu juga. Karena kita tangguh itu niatnya itu bisa memberdayakan. Yang berdaya itu kan relatif ya Mbak ya. Berdaya itu bisa membuat ada kesulitan menjualnya. Itu salah satunya. Dan apa tuh namanya, kalau kita bisa membantu walaupun sekecil apapun bentuk bantuan, kalau itu sangat dibutuhkan, itu sangat bermakna, begitu. Sebagai contoh, kita ingin bikin alat bantu kawan-kawan difabel. Kita contohkan
tongkat sekecil 1 meter misal atau 1 meter 25 misal itu bagi kita, bagi yang melihat itu nggak butuh sama sekali. Tapi bagi yang membutuhkan tunanetra itu kan sangat membutuhkan ya. Sekecil itu bagi yang melihat, tapi bagi yang tidak melihat itu kan sangat penting toh Mbak. Nah di situ makanya kita sesuaikan kebutuhannya apa, dipas-paske begitu. Jadi terasa fleksibel begitu. Baik, kalau Pak Warsiadi selama ini untuk pemasaran ini secara mungkin konvensional atau sudah memanfaatkan teknologi juga ini Pak, misalnya melalui online seperti itu atau melalui e-commerce gitu-gitu Pak? Belum, ini baru saya pasarkan sendiri. Jadi lewat ya sendirilah. Baratnya ya karena ya di sini saya belum menemukan teman yang apa itu yang bisa memasarkan atau yang bisa diajak kerjasama, belum ada. Kalau saya di tempatnya Pak Imron cuma saya sendiri yang bisa membuat. Tapi kalau saya di Jogja pesanan dari mana-mana banyak sekali dan saya masih dipakai sebetulnya di Jogja karena saya yang paling bisa membuat kerajinan patung-patung, semua itu cuma saya sendiri. Jadi yo, di perusahaan Jogja itu sering mencari saya, mengajak kembali ke sana, tapi berhubung saya di sini, istri saya juga disabilitas, anak saya 2, jadi agak kesulitan istri saya mengurus anak saya, anak 2. Jadi ya di sana di Jogja saya tinggalkan, saya usaha sendiri di Demak situ sendiri. Kalau di tempatnya komunitas Pak Imron tuh belum ada yang bisa mau belajar ukir ya. Kalau mau belajar ya di tempat saya. Kalau saya ke tempat yayasan jauh karena anak saya masih kecil-kecil, sangat membutuhkan orang tua. Tapi masih terhubung gitu nggak Pak dengan mungkin konsumen-konsumen atau dulu yang sering beli di Jogja? Ini kan kalau sekarang mungkin bisa dipaketkan atau seperti apa gitu? Iya kebetulan tuh Mbak, HP saya itu hilang dulu, jadi nomornya udah nggak ada lagi. Tapi berapa tahun yang lalu dari Perancis itu datang ke Seragen. Kebetulan saya pas pulang ketemu dari Perancis itu yang biasa beli patung-patung saya itu ya datang. Tua saya sering ke sini tapi nggak pernah ketemu. Tapi bahasa Indonesianya lancar orang Perancis. Ya namanya John Philip sama Jonathan itu kebetulan itu datang ke tempat saya. Pas saya produk saya di Demak. Terus saya bilangin ya nanti kalau di Demak ya bisanya ketemu gimana gitu. Ya nanti di sini kalau situ butuh kerajinan saya tinggal ngomong sama keluarga saya. Nanti biar keluarga saya menghubungi pesannya apa nanti saya bawakan ke sini. Oke. Ya gitu. Jadi memang permasalahan ini banyak di pemasaran itu tadi ya Pak ya. Dari anggota-anggota Tangguh. Selama ini sempat ikut expo-expo atau juga mungkin pameran gitu nggak Pak yang mungkin digelar oleh pemerintah? Ini kan biasanya ada OPD yang menggelar UKM misalnya atau bazar kayak gitu Pak. Kebetulan belum ya ada sebenarnya gini. Jadi kawan saya itu ada yang dapat expo dari suatu lembaga, jadi dapat akomodasinya saja. Misalnya dia sempat ke G7 ke Bali, pernah pemasaran di sana. Itu kan akomodasinya dibantu sama lembaga itu BUMN. Nah, cuman sayanya kan belum pernah di situ. Ya karena terbatasnya relasi kira-kira begitu. Dan di situ memang belum sambung acara itu begitu. Jadi misalnya Bapak tadi bilang sebenarnya sudah bilang sama saya, aku butuh alat Pak untuk mempercepat gawanika genep itu.
iya tak usah. Tapi sampai sekarang memang belum sempat bantu atau belum sempat mengelingkan sama perusahaan apa yang membantu. Sebenarnya tidak mahal sih Mbak alat itu. Lah walaupun tidak mahal, memang itu belum saatnya kan, belum sampai juga kan begitu. Nah saya juga ingin agar kawan saya ini bisa produksi lebih cepat. Saya juga rasan-rasan. Saya sering ngutak-ngatik alat-alat produksi itu. Tapi masih sibuk belum sempat, sehingga sampai sekarang Pak Warsyadi ini bikinnya masih manual begitu. Jadi ya masih telatan lah. Begitu kira. Jadi semuanya masih dibikin secara manual gitu masih ya Pak ya. Jadi aku berharap, betul-betul berharap agar nanti Allah ngasihnya gimana. Bisa sih aku yang punya niat dulu. Aku yang punya. Tapi Allah ngasih lewat mana? Itu bisa jadi. Karena pernah jadi pada kawan saya. Nah, saya belum punya niat, tapi nyatanya saya bisa. Ya Tangguh bisa mengelingkan gitu. Atau sebaliknya, bahkan punya niat kenceng tapi Tangguh belum, tapi selesai dengan dapat bantuan dari yang lain. Gitu. Intinya saya bagaimana kawan-kawan itu merasa senang, udah clear, begitu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sebenarnya kalau untuk komunitas Tangguh sendiri nih Pak, tujuan utamanya didirikannya komunitas ini untuk apa ini Pak? Ya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, ingin memberdayakan. Lah kok kemakiman bahasanya kan gitu. Guayan memberdayakan kok ya itu. Di dunia itu apa atau yang ndak kurang. Bahasanya kan itu Mbak, tiga isi pilih loro kayak loro ingin telu dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti enggak ini Mbak, wah orang bersyukur, bukan begitu. Dalam ini sebagai contoh ya, ternyata juga bisa produksi pasarannya kurang lah. Dengan adanya komunitas itu memperbanyak relasi, memperbanyak kawan, di situ masih ada harapan memperbesar hasil. Kan Allah kalau ngasih kan tidak cukup juga itu, pasti lewat kawan lama atau kawan baru atau begitu kan. Nah makanya dengan adanya Tangguh itu ingin memberdayakan itu bukan langsung akan menyukupi semua kebutuhannya, itu salah persepsi Mbak. Intinya apa yang dibutuhkan kita bisa menyampaikan itu dan bisa kecukupan, itu udah senang. Sebagai contoh kita butuh info lah, info itu koyo-koyo ndak bayar ya Pak. Koyo-koyo ndak penting lah, tapi sebenarnya itu penting karena tiga info itu keinginan termenuhi, tercapai. Nah hasilnya juga bisa dirasa. Jadi dari yang kecil-kecil dulu itu, insya Allah nanti
kesannya yang dirasa itu dan manfaatnya sangat dalam bagi kawan-kawan begitu, Pak. Baik. Kalau saat ini sendiri anggotanya hanya di sekitar wilayah Semarang saja atau mungkin di Semarang dan sekitarnya atau seperti apa nih Pak? Karena Tangguh itu bentuknya yayasan sosial dan itu tidak membatasi Pak, dari Semarang maupun dari bahkan kalau Allah mengizinkan sampai luar negeri tidak menolak. Begitu Mbak. Baik. Kalau Pak Warsiadi untuk membuat satu kerajinan ya, ini biasanya dibutuhkan berapa lama Pak? Satu kerajinan itu 1 hari jadi. Kalau pas posisinya sehat itu bisa 2. Tuh. Yang paling susah dari membuat kerajinan ini pas bagian apanya Pak? Mengukirnya atau karena kan semuanya pakai manual ya? Iya. Itu yang paling susah itu ya. Sebenarnya nggak susah, udah biasa jadi ya. Udah biasa, sudah sangat hafal lah ibaratnya. Itulah udah biasa. Semuanya itu kalau dipikir ya susah juga, tapi itu udah jadi pekerjaannya ya nggak terasa gitu. Iya. Tapi kalau bahan baku sendiri sudah paten misalnya memakai kayu tertentu atau bahan tertentu atau seperti apa Pak? Ini kalau yang aspa ini dari limbah-limbah jati ya, kayu-kayu jati limbah itu yang dijual kiloan itu, kiloan itu, buat belinya itu dari kiloan. Terus kalau yang untuk patung, khusus patung ini dari kayu mahuni. Jadi saya belinya juga dari toko-toko kayu itu. Tapi ya sangat terjangkau. 15.000 aja udah jadi 1 set. 1 set itu 15.000 itu udah jadi 1 set. Jadi terus penjualannya itu kalau 1 set gini tuh itu 1 juta lebih kan sangat menguntungkan sebenarnya ya. Sebenarnya sangat menguntungkan ya. Ya cuma belum kalau di Semarang ini belum, karena ini yang banyak yang minat itu dari luar negeri. Itu karena ya dari luar negeri ya. Ya dari Indonesia juga ada cuma ya kurang begitu. Belum begitu banyak mungkin ya. Banyak, ya. Berarti sebenarnya sangat terbuka untuk ekspor ya Pak ya? Iya, saya ekspor terus. Mbak saya ekspor di mana-mana Mbak saya. Bener, hampir loh ya, hampir mendunia. Kalau saya bukan hanya ini toh, kadang-kadang kalau di Jepang itu membuat untuk arsitek itu untuk menggambar itu toh, itu tempatnya itu biasa. Kalau saya di Jogja itu biasa membuat lah apa-apa besaran tempat lampu-lampu untuk hiasan itu saya semua bisa lah ibaratnya gitu bisa karena saya ya udah sangat mendalami. Nah, karena saya bisa itu ya gara-gara ya saya sering membantu temen yang kesulitan tuh. Dulunya saya juga yang butuh saya teman di kulit sama ini saya butuh kok. Karena saya bisa itu karena saya membantu teman-teman. Jadi saya sendiri juga heran. Saya sendiri itu loh kok saya bisa ya. Padahal di kulit aja saya nggak bisa begitu kalah. Tapi kalau di kayu saya banyak bisa membantu teman-teman. Kalau kurang bagus caranya gini-gini tak kasih tahu gitu. Ya tak kasih tahu kalau yang berkualitas itu seperti ini. Udah kalau kamu bekerja itu toh mencari bekerja itu jangan satu tok kerjaan. Tapi harus bisa mencari yang lain. Tapi mencari yang lain itu kamu harus tahu lah, gunakan sama orang lain. Kamu mencari orang lain yang bisa mempekerjakan ini, kamu cuma memberi contoh toh. Nah kira-kira ini dari sananya berapa, seumpama 500.000 berapa hari, 2 hari sudah selesai. Kalau kayunya 200.000 masih 300.000. Nah terus 2 hari itu kamu menggaji orang 100.000 sudah jadi tuh kamu masih untung 100.000 gitu. Saya kasih contoh-contoh seperti itu. Usaha itu jangan hanya satu saja. Kalau bisa mencari job-job yang lain gitu sama teman-teman.
Jadi kalau ketemu teman-teman di Jogja itu sangat akrab sekali, sangat dekat seperti saudara sendiri kalau sama saya. Saya itu kalau di Jogja itu udah dipersilahkan sama teman-teman, tinggal di tempat saya. Ini kuncinya dikasih udah semua. Ya udah sering saya sama istri saya ke Jogja itu udah sangat akrab, kalau di sana sangat akrab karena ya banyak teman-teman yang dulunya ya itu ya sama senasib, terus dia bisa bahagia gitu, saya juga sudah merasa senang juga. Jadi tidak masalah kalau mengajarkan skill yang dipunya untuk orang lain gitu ya Pak ya? Iya betul. Baik, kalau Pak Imron sendiri secara bahan baku ini misalnya kesulitan atau tidak Pak? Alhamdulillah tidak Mbak. Kebetulan ini katanya tadi delay yang kita beli itu, yang kita gunakan itu katanya itu delay impor. Bukan delay dari petani Indonesia sendiri, itu katanya. Dan dari delay dari Indonesia sendiri katanya lebih enak, lebih apa tuh nyaman, namanya lebih mahal. Itu baru kata. Sementara tempe-tempe yang kita makan sehari itu juga ya enak-enaknya begitu, tapi juga enggak pada ngerti yang asli itu gimana, enggak tahu. Yang jelas pertanyaan Mbak tadi bilang ya mudah, selama masih ada delay masih itu, bisa ya. Begitu. Berarti dari delay ini dibikin keripik atau berarti ada tempe juga yang dijual atau khusus keripik aja nih Pak? Bikin tempe. Bikin tempe ya? Bikin tempe. Bikin tempe, setelah jadi kita rajang, setelah kita rajang kita goreng, bumbu itu digoreng begitu. Nah itu ketergantungannya kan ya bahan pokoknya kan ya ini delay kan begitu. Nah, selama delay ada, insya Allah mudah. Terus lagi tepung terigu misal, nah, itu selama itu ada kan enggak susah kan begitu. Ya, terus apa tuh namanya bumbu-bumbu itu alhamdulillah misalnya apa tuh namanya daun jeruk itu kebetulan kan sampai ke rumah tak tanami jeruk. Ini itu ada. Dan itu kan hanya menggunakan bahan pokok ya bahan pokok sembako lah. Begitu. Jadi mudah didapatkan gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Baik, nah Pak Imron dan juga Pak Warsiadi ini kan contoh ya para difabel yang bisa berdaya dan bisa membantu sesama. Nah sebenarnya kalau pesannya kepada para difabel-difabel lain yang mungkin sampai dengan saat ini masih belum punya semangat gitu ya, atau juga masih belum tahu sebenarnya saya tuh bakatnya di mana, saya ini bisa berkarya apa, ini seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Imron terlebih dahulu. Sekarang kan teknologi lewat apa tuh namanya YouTube, lewat apa tuh namanya teknologi HP itu kan juga nganu tuh Mbak, memadai. Itu kembali pada orangnya. Kalau orangnya saling mengeluh ya nggak bakalan ketemu. Terus ketemu konco itu juga solusi. Kumpul sama, makanya banyak silaturahmi, banyak rezeki kan begitu. Lah ya dengan silaturahmi pertama itu yang hilang itu sedih. Nah, yang hilang itu terus di situ kalau sedihnya hilang, semangatnya akan tambah begitu. Dengan semangat tambah akan mencoba tukul, dengan begitu. Dengan gambaran-gambaran dan ini ada bisa dikerjakan, ini ada bisa dikerjakan. Akhirnya akan tukul semangat Mbak, tumbuh semangat untuk apa tuh nyaman namanya menyelesaikan semua kesulitan itu toh. Begitu. Karena apa? Kesulitan itu tuh satu masalah itu selesainya tidak dari satu titik toh Mbak. Nah, dari beberapa titik dan beda-beda penyelesaian nyatanya selesai kan begitu toh. Nah, makanya bagi orang malas lah yang tidak dapat solusi. Kan begitu. Nunggu terus ya bagaimana ya kayak apa sih namanya? Kayak monggo. Ya nama monggo takdirin nunggu. Kan gitu. Ya kita manusia kan berusaha. Makanya
yang kita rasa Allah tak akan merubah suatu kaum kalau nggak mau usaha, kan begitu. Nah, kita usaha itu lewat konco ya usaha, silaturahmi ya usaha. Ojo silaturahmi terus ngeluh, kan gitu. Begitu Mbak. Oke, baik Pak Warsiadi, ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman untuk bisa lebih termotivasi nih ya dalam berkarya. Oh iya, buat teman-teman ya, kalau saya itu nggak pandang disabilitas maupun yang disabilitas ataupun nggak disabilitas, karena itu saya banyak sekali pengetahuan keterampilan seperti ternak burung apa itu saya sangat menguasai. Jadi yang datang di tempat saya itu bukan hanya difabel, tidak difabel pun juga datang, banyak sekali yang belajar sama saya. Dan saya tidak harus beli di tempat saya burung apa, tidak harus. Cuma ciri-cirinya yang bisa untuk diternakkan, dikembangbiakkan. Itu karena saya itu bisa apa-apa gitu. Saya nggak tahu itu kelebihannya dari saya gitu. Jadi kalau disabilitas mau belajar di tempat saya monggo. Kalau yang tidak disabilitas juga monggo. Ya cuma itu. Ya saya bisanya membantu ya itu cuma tenaga, cara-cara membuat, cara-cara apa. Karena di Demak itu banyak yang berhasil juga. Dari ternak kenari itu banyak. Itu dulu dari pemerintah itu juga pernah dikasih modal juga. Itu berapa itu 11-an juta itu. Itu lewat dari saya. Itu yang ternak kenari itu. Dan sampai sekarang itu bisa mencukupi kehidupannya juga. Seperti sekretarisnya Pak Imron itu juga dulu ya lewat saya. Sekretarisnya, keuangannya Pak bendaranya Pak Imron. Itu sampai sekarang tuh bisa menghidupi keluarganya. Karena dia pengen usahanya itu. Kan dia memak jahit. Karena udah gak begitu ramai lagi kan. Terus tak ajak cara ternak kenari ya, sampai sekarang masih berhasil, masih produk terus. Jadi asalkan ada semangat ini semuanya bisa dipelajari gitu ya Pak ya. Tapi kalau disabilitas, kalau kenari itu saya datangi, nggak usah datang ke tempat saya. Saya datangi, oh ini sudah siap dikasih di sangkarnya sendi-sendi yang perempuan. Itu tidak lama lagi, kira-kira 1 hari di sangkarnya, nanti sore jam 3 dimasuki pejantannya gitu. Karena saya bukan hanya pengrajin toh, saya semua pekerjaan itu saya dalami. Dilakukan ya Pak ya, dicoba ya. Dicoba betul. Baik. Iya Pak Imron dan juga Pak Warsiadi, terima kasih ya sudah berbincang bersama dengan kami, sudah berbagi, dan semoga saja ini bisa menginspirasi ya, baik untuk kaum difabel maupun masyarakat lain ya yang saat ini sudah berjuang ya untuk mencari kreativitasnya itu sebenarnya di mana. Baik pendengar, demikian ya perbincangan kita dalam podcast Bincang Kreatif untuk edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan kita akan kembali dalam podcast Bincang Kreatif selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.